Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat walafiat dan bersama keluarga di rumah berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu Listiana. Kalian cukup memanggil Ibu dengan Ibu Ina. Ibu mengajar mata pelajaran IPS di kelas 7 dan 8. Untuk di kelas 8, Ibu mengajar kelas 8 A, B, C, dan D. Dan Ibu pun diberi amanah sebagai wali kelas 8A. Anak-anakku, pertama Ibu akan mengucapkan dulu selamat datang di tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun pada tahun pelajaran ini kalian masih tetap belajar di rumah, baik secara online maupun offline. Hal ini dikarenakan masih melandanya pandemi COVID-19. Anak-anakku, belajar di rumah, Ibu harapkan kalian tetap semangat. Dan semoga di kelas 8 ini, kalian bisa lebih semangat belajar serta lebih meningkatkan prestasi. Itu perkenalan tentang diri Ibu. Sekarang Ibu akan memperkenalkan tentang materi pelajaran IPS. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu mengenai pelajaran IPS. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari 4 rumpun mata pelajaran. Ada geografi, ada sosiologi, ada sejarah, dan ekonomi. Diharapkan melalui pembelajaran IPS kalian akan menjadi insan yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan menjadi orang yang bisa mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Kemudian kalian pun akan patuh akan aturan keluarga, masyarakat, serta negara, serta menjadi warga negara yang baik, juga akan menjadi masyarakat yang mampu bekerja sama dengan seluruh negara yang ada di dunia. Nah, untuk semester ganjil atau semester 1 ini, Ibu akan menerangkan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari bersama melalui PowerPoint berikut ini. Dan siap kalian untuk menyimaknya ya. Untuk materi IPS kelas 8 di semester ganjil terdiri dari 2 tema. Tema yang pertama yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Dalam tema 1 ini terbagi menjadi 3 subtema. Yang pertama yaitu mengenal negara-negara ASEAN dari mulai letak geografis dan letak astronomis hingga kondisi penduduknya. Subtema yang kedua yaitu interaksi negara-negara ASEAN meliputi faktor pendorong dan penghambat, bentuk kerjasama dan pengaruh, serta upaya meningkatkan kerjasama. Dan di subtema yang ketiga yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN meliputi pengaruh antar ruang akibat faktor alam, ilmu pengetahuan teknologi, dan ekonomi. Sehingga di tema 1 ini kalian kelas 8 belajar mengenai ASEAN dari mulai karakteristik negara-negaranya hingga hubungan kerjasamanya. Tema 2 yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dalam tema kedua terdiri dari 3 subbab atau 3 subtema. Yang pertama yaitu mobilitas sosial, yang kedua pluralitas masyarakat Indonesia, dan yang ketiga konflik dan integrasi. Di tema yang kedua ini kalian kelas 8 belajar mengenai interaksi sosial beserta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dari mulai adanya perubahan-perubahan hingga terjadi konflik dan bagaimana
mengintegrasikan atau menyelesaikan konflik tersebut. Ketika materi kita laksanakan, tentu ada penilaian-penilaian yang harus dipenuhi. Adapun kriteria penilaian yang harus dipenuhi oleh kelas 8 yaitu: pertama, dari presensi atau kehadiran atau absensi. Yang kedua, dari penugasan baik secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, mengenai penilaian harian. Nilai yang keempat mengenai penilaian tengah semester, dan nilai yang kelima penilaian akhir semester. Sebagaimana yang diketahui bahwa penilaian dalam kurikulum 2013 mencakup kepada tiga aspek, yaitu nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan. Untuk absen atau kehadiran, maka itu termasuk ke dalam nilai sikap. Untuk penugasan, termasuk ke dalam nilai keterampilan. Dan untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, itu merupakan nilai pengetahuan. Dan kalian dapat dinyatakan selesai atau tercapai dalam mengikuti materi semester 1 pembelajaran IPS apabila mencapai KKM 73 minimalnya dan mendapatkan predikat C. Namun, kalian boleh bersemangat untuk belajar sehingga nanti nilai yang diraih sampai mencapai 100 dan berkategori predikat A apabila kalian benar-benar rajin belajar. Jadi, dapat dikatakan tercapai kompetensi penilaian apabila mencapai KKM 73. Itu adalah materi serta penilaian pelajaran IPS untuk di semester ganjil ini. Belajar IPS itu tidak sulit, bukan? Semua mata pelajaran itu intinya asal kalian ikhlas belajar pasti akan mudah. Nah, belajar itu merupakan sebuah kebutuhan, bukan beban. Karena kita mau belajar, maka nanti insya Allah di waktu yang akan datang, cita-cita yang kalian impikan akan terwujud. Baik anak-anak, karena kita satu semester ini akan melaksanakan pembelajaran di dalam rumah saja, maka nanti metode yang akan Ibu lakukan, Ibu akan memberikan materi melalui video di akun YouTube. Apabila video yang akan Ibu sampaikan di akun YouTube, maka jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Kemudian selain itu, Ibu pun akan menayangkan video atau film pendek berita yang akan Ibu upload ke Google Classroom atau ke WA Group. Selain itu, Ibu pun akan menjalin komunikasi dengan kalian untuk menerangkan materinya melalui Zoom, live IG, atau Skype. Mudah-mudahan kalian ikhlas untuk belajar IPS bersama Ibu. Bila kaliannya ikhlas, maka nanti pembelajaran kita akan terasa menyenangkan. Karena prinsip belajar bersama Ibu IVES juga. Nah, I-nya apa? I-nya ikhlas. Harus ikhlas. F-nya kalian itu harus fun, harus fokus. Dan E-nya kalian itu mesti enjoy aja, santuy. Nggak usah jadi beban. Tadi Ibu sudah mengatakan seperti itu. S-nya kalian harus tetap semangat. Nah, mudah-mudahan
Dengan prinsip yang seperti itu, kalian tidak lagi menjadikan IPS itu adalah pelajaran yang membosankan, yang membuat kita pusing karena menghafal. Karena intinya bukan menghafal, tapi harus memahami. Dari pembelajar semua mata pelajaran sesungguhnya perlu dibaca, perlu dipahami, dan perlu juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena seluruh mata pelajaran sesungguhnya amat bermanfaat untuk kehidupan kita. Anak-anak, karena kita belajar dari rumah, maka ibu ingin komunikasi kita pun tetap terjalin. Untuk itu, ibu membuka komunikasi dengan kalian bisa melalui WA. Ini bisa lihat di bawah ini ya, nomor WA ibu 081-220-74842. Atau kalian boleh menghubungi ibu di Facebook, ada Listiana Ina. Atau kalian menghubungi ibu juga di IG, ada Listiana_Ina. Silahkan, mana yang lebih mudah untuk kalian untuk menghubungi ibu? Ibu terima dengan sepenuh hati. Karena belajar bersama ibu, insya Allah ibu akan mendidik dengan sepenuh hati untuk menjadikan kalian sebagai insan masa depan yang memiliki akhlak mulia. Mudah-mudahan kalian akan senang belajar IPS bersama Ibu Ina di kelas 8. Rupanya cukup sekian perkenalan dari ibu. Ibu ingatkan, di rumah kalian tetap jaga kesehatan, terus panjatkan doa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kalian nanti segera kembali ke sekolah untuk bertemu Bapak Ibu guru serta teman-teman semuanya. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Ibu ucapkan hatur nuhun, thank you very much, danke, jazakallahu khairan katsiro, arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.